Kalau kita lupa minta afiah, misal kita minta mobil, tapi kita tak minta afiah, minta keselamatan, ya, jangan-jangan mobil itu bawa kita ke kecelakaan. Nauzubillah. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mukhtari man da'ana ilaih bil izni wa qad nadana la baika ya man dana lana wa hadana sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan kasih sayangnya kita bisa kembali lagi dalam acara kuliah 7 menit bersama saya Divisi Dakwah SDG Pusat Zulmi Azwar. Masya Allah, puasanya gimana sahabat siar? Ini masih awal-awal nih. Jangan kendor nih. Mana masih sekitar 25 hari lagi. Nah, alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di hari kelima bulan suci Ramadan. Yang mana di awal-awal itu bulan suci Ramadan itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di awal-awal ini kita juga perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa-doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita dikabul. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kalian semua, niscaya pasti Allah kabulin doa-doa kita. Nah, sahabat siar dalam gelap, jangan-jangan kita termasuk orang yang doanya sedikit nih. Kalau itu Allah bilang, Nabi Muhammad SAW bilang bahwasanya termasuk orang yang sombong kalau orang yang nggak mau berdoa. Jangan sampai kita nggak mau berdoa karena rasa sombong itu. Dan hakikatnya kita ini rendah, hakikat kita hamba dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu doa yang mana Al-Fakir pernah diajarkan oleh guru kita langsung, Al-Ustadz Hakim Bawazir, di mana waktu itu sore hari itu lagi syahdu-syahdunya. Bahkan sampai akhirnya itu ana sendiri minta sama Abah untuk didoakan, bersama-sama didoakan sampai kami semua tuh berlinangan air mata. Masya Allah. Kalau tak salah itu setelah bahas kitab Riyadhus Shalihin, ada doa yang mana doa ini bersambung ya dari Rasul SAW terus sampai kita sekarang, Rijalul Sanad, dari guru ke guru terus sampai Rasul SAW ya. Doanya sangat singkat. Ringkas cerita, doa ini mungkin sering kita dengar atau juga mungkin tak pernah didengar oleh sahabat siar sekalian. Tapi doa ini walaupun singkat, tapi doa ini Masya Allah luar biasa manfaatnya. Asbabun nuzul. Awalnya nih, sebabnya nih doa, awalnya saat itu Rasul SAW dimintai oleh Abdullah bin Abbas ya, atau Al-Abbas pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati keduanya. Itu Al-Abbas itu bilang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayo doa afdal." Ya Allah, ya Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, doa yang paling afdal engkau meminta kepada Allah afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Atau kalau lagi jamak kita berdoa untuk orang lain, untuk bersama, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Dalam riwayat lain, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Juga ada riwayat lain, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Juga di riwayat lain lagi, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ali wa mali. Tuh, Masya Allah. Aku memohon kepada engkau ya Allah, intinya aku memohon kepada engkau ya Allah afiyah. Masya Allah, sedikit ya. Itu Sayyidina Abbas itu sampai berulang kali meminta sama Rasul, dan Rasul jawaban juga sama, dikasih afiyah, minta afiyah. Akhirnya ketika Abah menjelaskan itu, saya berinisiatif, Bah, juga tolong ijazahkan kami, sahin istilahnya, disahkan agar kami juga bisa mengamalkan doa itu. Sebagaimana dulu mungkin Sayyidina Abbas ngajarin ke orang lain. Sayyidina Abbas itu ulama, kemudian anaknya juga Abdullah bin Abbas juga sama, tempat bertanyanya orang-orang, tempat bertanya para sahabat, para tabi'in. Lalu dikasihlah doa tersebut afiyah, yang mana sering kita baca juga. Dan ini doa yang hampir tak pernah dilewatkan oleh Rasul SAW.
yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, saya mohon padamu afiyah. Ya, Masya Allah. Doa yang ringkas, tapi luar biasa. Dahulu, afiyah itu apa? Nanti saya kasih tahu dulu nih. Mungkin sahabat share sekalian paham penjelasan saya. Dahulu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah cerita bahwasanya ada seorang berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen makan sehari 2 kali, ya Allah. Ini orang hamba ini makan sehari cuma sekali. Doanya itu terus, ya Allah, saya pengen makan sehari 2 kali. Ya Allah, saya pengen makan sehari 2 kali. Kayak maksa sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya begitu terus. Akhirnya dikabulin sama Allah taala, dikabulin sama Allah, ditakdirin masuk penjara. Dapat makan sehari 2 kali, naudzubillah, summa naudzubillah. Lalu apa itu afiyah, sahabat share sekalian? Afiyah itu adalah keselamatan. Perkara yang membawa keselamatan. Jadi jangan lupa kita minta. Ketika kita minta sama Allah Ta'ala, ketika kita berdoa, ingatlah bahwasanya kita hamba, Allah Tuhannya. Ketika kita berdoa, ya Allah, saya mohon kepadamu makan sehari 2 kali mal afiyah. Yang paling selamat buat saya, ya Allah. Ya, tanpa nggak pakai masuk penjara, ya Allah. Begitu. Kalau kita lupa minta afiyah, misal kita minta mobil, tapi kita tak minta afiyah, minta keselamatan. Ya, jangan-jangan mobil itu bawa kita ke kecelakaan. Nauzubillah. Atau kita minta, ya Allah, saya pengen minta istri yang cantik. Tanpa afiyah, nah, jangan-jangan nanti rumah tangga kita berantakan. Nah, mintalah afiyah. Afiyah itu perkara yang membawa keselamatan. Mal afiyah. Jangan lupa tuh sahabat saya sekalian. Nah, doanya ada di bawah. Nanti ditulis. Boleh ditulis, dicatat ya. Apalagi di bulan suci Ramadan, yang mana pengkabulan doa itu luar biasa. Dikali lipatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bawah ini tulisannya kita sama-sama baca, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ya Allah, kami sesungguhnya mohon kepadamu afiyah. Masya Allah. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang bahwasanya apa itu afiyah? Afiyah itu mengandung 10 kebaikan. Yang pertama, kebaikannya 5 di dunia dan 5 juga di akhirat. Yang di dunia adalah afiyah itu keselamatan berupa ilmu. Yang kedua, ibadah. Ketiga, rezeki halal. 4, sabar atas penderitaan. Dan 5, bersyukur. Masya Allah. Lalu 5 kebaikan lagi di akhirat. Kalau kita minta 1 aja tuh afiyah. Apa itu? Yang pertama, kedatangan malaikat maut dengan kasih sayang dan kelembutan. Masya Allah. Kalau kita lihat banyak sekali, bahkan sudah divideoin. Orang yang sakaratul maut sampai matanya itu melotot. Sampai urat-uratnya kejang semua. Nah, mudah-mudahan kita selamat dengan kita membaca doa afiyah tadi. Kemudian juga tidak dikagetkan dengan malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Itu dalam riwayat itu suaranya bagaikan petir yang menggelegar. Suara malaikat munkar dan nakir. Menyeramkan sekali. Tapi kalau kita minta afiyah, Allah selamatkan kita dari itu semua. InsyaAllah. Kemudian juga aman dari segala ketakutan. Ya minal khaifin, amin mimma naqaf. Allah selamatkan kami dari ketakutan, ya Allah. Ya minal khaifin, salim mimma naqaf. Bahwa saya itu di akhirat itu sidang akbar. Kemudian padang mahsyar. Segala macam ketakutan. Nanti kita tak tahu diberi kitab kita di tangan kanan atau tangan kiri. Atau yang lebih parah, dikasih dari belakang. Itu udah parah banget, sahabat share. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang gak selamat. Dan kemudian melewati sirat, jembatan sebagaimana kilat untuk masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Doa yang cuma 1, Allahumma inna nas'alukal afiyah, tapi manfaatnya sampai 10. Luar biasa, udah mencakup keseluruhan. Nah, maka jangan lupakan doa itu, sahabat. Ya. Dan sebenarnya tak perlu ijazah. Ya, ijazah itu bagaikan bentuk pengesahan saja bahwasanya kita berguru sama seseorang. Dan itu juga baik. Tradisi ijazah itu baik. Ya. Jadi kita berguru kepada guru yang terus guru belajar sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekarang kita belajar sama Al-Google, Syekh Al-Google. Nah, baiknya ke majelis taklim itu, sahabat, kita talaki. Kita tuh berhadap-hadapan sama guru. Sehingga cahaya ilmunya guru masuk ke dada kita. Nah, beda. Kalau kita belajar di rumah, nonton YouTube, kita pakai celana pendek. Atau kita oncang-oncang kaki. Nah, kalau di majelis nggak mungkin kita begitu. Ya, maka hadir ke majelis. Nanti, ini kebetulan kita lagi di Mushola Rumah Syiar ini. Kebetulan di Mushola Syiar ini setiap malam Sabtu. Tapi nanti di luar bulan suci Ramadan, ya kita buka kembali, ada pengajian kita Riyadhus Shalihin bersama guru kita. Ayo hadir. Yang jauh merapat, yang dekat merapat lagi. Insyaallah. Al-afiyah. Itu aja, sahabat Syiar. Mungkin pembahasan di hari kelima ini kita berdoa afiyah. Semoga Allah kasih kita hidayah dan taufik
agar kita bisa mengamalkan doa. Dan juga sahabat siar, acara ini disponsori oleh SDG Store. SDG Store menjual obat-obatan herbal, Tibun Nabawi. Salah satu contohnya nih, madu Habatus Sauda. Masya Allah, madu luar biasa manfaatnya. Ditambah Habatus Sauda, luar biasa juga manfaatnya. Dikombinasikan madu dan Habatus Sauda, jadilah produk ini, madu Habatus Sauda. Apalagi di bulan Ramadan ini sahabat siar kalian. Ini ada ilmu nih satu nih kalau minum madu. Minum madu itu di waktu-waktu terbaik itu kapan? Waktu terbaiknya kalau perut kita kosong. Bukan siang jam 12 batal. Sebelum kita setelah buka puasa, ya azan buka puasa nih, kita makan kurma, nah boleh kita minum madu. Atau langsung minum madu nggak apa-apa. Atau ketika kita mau sahur, nah perut lagi kosong, nah kita minum madu. Yang pertama, menambah kekuatan kita, menambah stamina kita dalam menjalankan ibadah puasa, dan juga ini sebagai Tibun Nabawi, ya, obat-obatan yang dianjurkan oleh Rasul SAW sehingga bisa membunuh aneka bakteri, juga antibiotik alami, ya, dan juga bersifat antiseptik juga. Banyak juga luka ini bisa pakai madu. Jadi bukan cuma diminum. Kalau luka tuh ya, biar nggak ada biotik yang numbuh sama septik yang numbuh itu, boleh diolesin sama madu. Nah, lebih cepat sembuh. Atau mungkin sahabat yang masalah jerawat juga bisa diminum dan juga dioles. Nah, jangan lupa di-order ada SDG Store ini, ya, madu Habatus Sauda. Dan satu lagi sahabat, jangan lupa kita punya program zakat fitrah. Kemudian program berbagi bersama di bulan suci Ramadan, yaitu sebenarnya ini tahun kemarin nih acaranya, kegiatannya, tapi kita lanjutkan kembali. Kenapa? Karena sambutannya sangat positif, yaitu kita berbagi kepada para guru ngaji dan marbot musolah, yang mana mereka ini kadang kurang perhatian. Nah, kita berbagi kepada mereka. Nanti bisa ada di bawah nih nomor rekeningnya, ya, nomor rekening untuk zakat dan juga untuk program Ramadan tadi. Itu aja sahabat share sekalian. Selamat berbuka puasa. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.